Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah dan akhwat, juga kepada anak-anak kami yang kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, kesempatan untuk hadir ke majlis ini dalam rangka untuk menimba ilmu yang merupakan kewajiban bagi kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu atas setiap muslim. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita, dan panutan kita. Sesungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kaji kita pada sesi pertama menjelang masuknya waktu Isya adalah tentang fadailul ulama wa huququhum 'alal muslimin. Keutamaan-keutamaan ulama dan hak-hak mereka atas kaum muslimin. Di mana sebelumnya pada bulan yang lalu kita sudah mengkaji tentang yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat manhaj salaf, tanda-tanda orang yang berpegang teguh dengan salaf itu. Dan sini sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Di antaranya adalah menjelaskan secara ringkas bahwa manhaj salaf itu yang pertama senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, yang thabitah, dan wal hadar, berhati-hati dari mengikuti hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah. Dia berhati-hati dari mengikuti hawa nafsu dan bid'ah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Yang tidak sahih dia tidak pakai, ya. Dan berhati-hati dari mengikuti hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya manhaj salafus saleh dia adalah al-inayah bit tauhid, mempunyai perhatian besar terhadap tauhid. Mempunyai perhatian besar terhadap tauhid yang mana tauhid yang ikhlas, yang tulus hanya untuk Allah. Ini bedanya dengan manhaj yang lain, karena tauhid merupakan dakwah, merupakan poros dakwah utama dalam agama ini. Jika dia mengatakan dakwah salaf tapi tidak memperhatikan masalah tauhid, maka ini bukanlah manhaj salaf yang hak, yang benar. Kemudian yang ketiga adalah bahwa manhaj salaf itu berpegang teguh, ya, as-sam'u wa ta'ah bil ma'ruf, mentaati, mendengarkan dan taat dengan baik, ya, pada pemimpin, baik ketika dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka, senang atau terpaksa, dia mentaati ulil amri dalam rangka untuk menjaga persatuan umat. Namun tetap taatannya, ya, dalam taatannya itu dalam kebaikan, tidak dalam dosa dan maksiat.
berpegang dengan teguh dengan jemaah kaum muslimin, tidak berpecah belah. Wassamu wa ta'ah, ya, mendengarkan dan taat kepada ulul amri merupakan bagian dari manhaj salaf. Bahkan bisa kita lihat di berbagai kitab-kitab yang ada, seperti di Ushul Sittah itu katakan, ya, bahwa taat kepada pemimpin merupakan perkara pokok dalam agama, termasuk dalam hal yang pokok juga, yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Kemudian yang keempat adalah bahwa man salaf itu menyatakan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat merupakan cara yang terbaik di dalam menyelesaikan persoalan, an-nasihah. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, karena umat ini, kebaikan umat itu dilihat dari sejauh mana dia berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, kamu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sifat, ya, maksud sifat utama para salaf. Tentu dengan cara yang baik, dengan ilmu. Kemudian yang keenam adalah bahwa annal akal itu mengikuti syariat. Akal itu tunduk dan patuh kepada syariat, bukan syariat yang patuh dan tunduk kepada akal. Ini apabila orang mendahulukan akalnya di dalam dakwahnya, dalam agama ini, maka ini berarti dia tidak mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal dalam agama kita membantu memahami syariat, tapi akal tidak menentukan halal dan haram, hak yang hak dengan yang batil. Kalau akal itu jadi sandaran, tentu orang-orang pintarlah yang lebih mulia, ya. Orang filsafat lebih mulia karena akal mereka katanya adalah akal, ya, yang mereka ahli akal. Tetapi ternyata tidak. Ketika akal tidak tunduk kepada syariat, maka ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah la ta'assubu illa lil haq. Tidak ada ta'assub, tidak fanatik kecuali kebenaran, kecuali kepada kebenaran. Tidak fanatik kepada mazhab juga, mazhab ini Syafi'i, Hanafi, Maliki, ya. Apabila dalam mazhab itu terjadi kelemahannya, ada kekurangannya, ya, maka dia hanya fanatik kepada yang hak. Di mana para imam tersebut mereka tidak pernah mengajak fanatik kepada pendapatnya. Maka mereka mengatakan idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Jika hadis itu sahih, itulah mazhabku. Ya, yang sahih itu adalah mazhab. Tak pernah mereka mengatakan qalliduni, taklidlah kepadaku. Jadi mazhab itu dia hanya ta'assubnya kepada kebenaran. Apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, itulah yang dia ikuti. Dia tidak menganggap bahwa ismah, yaitu maksum, terpeliharanya seorang dari kesalahan. Tidak. Ada kekeliruan seorang alim pun ada kekeliruannya. Jika keliru, ya namanya manusia, pasti ada kekeliruan. Kemudian yang ke-8, bahwasanya at-tafriq baina zahir wal hukmu 'alal awsaf, membedakan secara zahir antara menghukum di atas sifat dan hukum alal a'yan, di atas a'yan, yaitu pribadi seorang. Fal hukmu alal a'yan, ya, hukum terhadap orang-orang tertentu ada ketentuannya, ya. Jadi antara menghukum kufur dengan kafir, ya, ini perbuatan ini perbuatan kufur, akan tapi belum tentu orangnya kafir. Perbuatan kufur, ya, belum tentu orangnya kafir. Kemudian yang ke-9 adalah bahwa Islam itu sumuliyah, manhaj salaf itu sumuliyah, itu adalah mencakup segala sesuatu, mencakup semua syariat,
Jadi salaf itu bukan hanya akidah saja, ibadah juga, muamalah juga, ya, semuanya mencakup semua aspek. Bukan bicara tentang akidah. Dia mengikuti agama ini secara total dan menyeluruh, bukan mengkotak-kotak. Ya, kalau untuk ibadah ambil manhaj salaf. Kalau untuk dakwah ambil ini, karena ada juga kotak-kotaknya. Karena semua dibahas dalam para salaf telah membahas semuanya. Untuk salat ambil sifat salat Nabi. Ya, karena ada orang seperti itu. Nah, tidak demikian manhaj salaf tadi. Dia adalah syumuliyah, meliputi setiap syariat agama, ya, dalam tauhid, dalam iman, dalam salat, dalam zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, ya, hubungan antar manusia, hubungan sesama, hubungan dengan non muslim juga demikian, politik juga demikian, dalam batas syariat. Ya, politik juga dikaji dalam agama, tapi siasah syar'iyah, politik yang syar'i. Yang berpolitik kalau dalam syariat syar'i itu orang yang berilmu, bukan orang yang jahil, ya, orang berilmu. Namun kalau politik kita di negeri kita ini sama saja, suara seorang profesor dengan suara seorang petani sama aja. Orang yang tidak bersekolah, profesornya kemudian tamat SD, sama suaranya dalam politik negeri kita ini. Tapi dalam siasat syar'iyah enggak. Seorang profesor, seorang doktor beda dengan orang yang tidak bersekolah. Karena ilmu tadi, ilmu sangat dihargai. Kalaulah negeri kita ini dipegang oleh orang-orang berilmu, ya, insyaallah akan selamat. Tapi patokan tidak demikian. Patokan tidak. Siapa yang menunjuknya sebagai orang sebagai pemimpin dengan suara terbanyak, itulah pemimpinnya. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita jelaskan dalam pertemuan kita yang berlalu. Berikutnya adalah annallaha kataba lahu al-baqa wal intisar hada min fadlillahi wa ni'mati. Allah telah menetapkan bahwasanya tetap dan tersebarnya dakwah ini merupakan karena karunia Allah. Karunia Allah yang besar. Hingga kita bisa melihat tersebarnya dakwah ini, yang mana Allah berikan keberkahan-keberkahan dari dakwah ini. Masuk kita kepada pembahasan yang baru, yaitu fadailul ulama wa huququhum 'alal muslimin. Keutamaan para ulama dan hak-hak mereka atas kaum muslimin. Sesungguhnya jalan untuk mengenal salafus saleh, ya, dan berjalan di atasnya, dia merupakan jalan para ulama. Jadi tak kala kita menempuh jalan salafus saleh, kita sudah menempuh jalan yang ditempuh oleh para ulama. Karena mereka yang menjalankan agama ini, mereka yang mengajarkan kita. Walladzina min haqqihim alaina, hak mereka, ya, atas kita, memberikan mereka hak-haknya. Wajib kita memberikan hak-hak para ulama tadi. Kita muliakan dia, kita hargai dia. Wa ma'rifatu, dan mengetahui kedudukan mereka, menjaga mereka, ya, kama min haqqina, sebagaimana dari hak kita atas mereka, al-qiyam bil wajibat, melaksanakan kewajiban-kewajiban, allati tahmiluha, yang mereka bawa. Maka di antara hak-hak para ulama, keutamaan para ulama dan hak-hak mereka atas kaum muslimin yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah al-ulama'u warathatul anbiya. Nah, ini dia. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi. Berarti seorang ulama dalam praktek dia mengamalkan agama ini sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Kenapa? Karena dia pewaris Nabi. Tapi kalau ulama mengaku ulama tapi yang diajarkan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, walaisu ulama,
bukanlah ulama. Atau dia membawa satu pemahaman yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengaku ulama, maka tidaklah ulama. Jadi ulama itu pewaris Nabi. Ini yang dinyatakan innamal ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama, Nabi tidak meninggalkan dinar, tidak pula dirham. Ya. Bayangkan Nabi menjelang akhir hidupnya masih ada hutangnya. Hutang beliau bukan hutang kendaraan, enggak. Hutang beliau hutang makanan. Kalau sekarang orang berhutang kan untuk kemewahan, bukan untuk makanan pokok, bukan untuk kebutuhan pokok. Ini yang pertama, bahwa ulama itu pewaris Nabi. Oleh karena itu, apa kata Abdurrahman bin Mahdi? Ya, beliau mengatakan, kana ar-rajulu min ahli ilmi, adalah seorang laki-laki di kalangan ahli ilmu dahulunya, idza laqiya min man huwa fawqahu fil ilmi fahuwa ghanimah. Kalau dia berjumpa dengan orang yang lebih tinggi ilmunya darinya, fahuwa ghanimah, maka dia merasakan ini ghanimah, ini adalah hal yang perlu diambil. Ini rampasan perang ini. Kalau ada orang yang berilmu, lebih berilmu darinya, para ulama terdahulu, kalau ada orang berilmu dekatnya, dia berusaha untuk terus mengajar ilmunya. Mungkin dia bertanya kepadanya, ya, belajar dengannya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan berada dekat orang yang berilmu. Itu para ulama terdahulu. Wa idza laqiya man dunahu, kalau dia berjumpa dengan orang yang di bawahnya, ilmunya di bawahnya, kemampuannya di bawahnya, apa sikapnya? Allamahu, dia ajarkan ilmunya tadi kepada orang yang pengetahuannya di bawahnya. Dia ajarkan ilmunya. Wa tawada' lahu, dan dia berendah hati, merendahkan hatinya di hadapan orang tersebut. Wa idza laqiya man huwa misluhu, kalau berjumpa dengan orang yang sama dengannya, sama-sama berilmu, sama-sama kemampuannya, apa sikapnya? Ya, dalam ilmu, dzakarahu, dia saling bermuzakarah, ya, saling berdialog, ya, dan saling belajar. Kalau dia bertemu dengan orang-orang yang sama kemampuan dengan, ini dia para ahlul ilmu di masa dahulu. Kalau sekiranya ia bertemu dengan orang yang lebih tinggi ilmu darinya, maka senang sekali dia akan hadir di situ, kemudian dia akan sering, ya, bertanya, ya, berusaha untuk mengambil manfaat dari ilmu mereka tadi. Sekiranya ada orang berjumpa dengan orang yang di bawahnya ilmu, maka dia ajarkan, ya, ilmu tadi, dan dia bertawaduk kepadanya, tidak menyombongkan diri. Kalau bertemu dengan orang yang seumpama dengannya, sama dengannya kemampuannya, maka dia sama-sama belajar dan sama-sama mengingatkan. Oleh karena itu, keberadaan ulama sangat dibutuhkan, ya. Maka jangan kita menyia-nyiakan keberadaan orang-orang berilmu yang ada di hadapan kita, ya, atau keberadaan, ya, ilmu itu sendiri yang ketika itu datang untuk ilmu, ya, datang untuk mengajarkan ilmu, kita pun berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu tadi. Yang kedua adalah di antara keutamaan ulama dan hak-hak mereka atas kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan urusannya, membesarkan urusan ulama tadi. Allah mengagungkannya. Wastashhadahum, dan Allah menjadikan mereka saksi, ya, atas tauhidnya. Di mana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Jadi Allah membesarkan, ya, ulama tadi, urusan ulama tadi, dan menjadikan orang-orang berilmu sebagai saksi, ya, dalam mentauhidkannya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya, Allah, ya, menjadi saksi bahwasanya menyaksikan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan malaikah dan para malaikat
wa ulul ilmi, dan orang-orang yang didatangkan ilmu, qa'iman bil qisti, dia menegakkan dengan penuh keadilan. La ilaha illahu al-azizul hakim. Ini dia utama ulama tadi, Allah mengagungkan, membesarkan dia. Kemudian yang ketiga adalah humul marji' inda su'al. Mereka para ulama itu adalah tempat rujukan dalam bertanya. Kalau ada persoalan kita tanya pada para ulama. Wa ilaihim aradu, kemudian jika ada problem, persoalan, ya, kembali kepadanya ketika menghadapi muskilah. Bukan kepada orang jahil, bukan kepada orang bodoh, bukan ke media sosial. Kalau ada persoalan, sekarang ini kan enggak, ya, apa yang ada di medsos langsung ditelan habis-habis. Ya, kutip perkataan seorang, kemudian berita alik sendiri, lalu tersebar di bawah, orang mengomentari, bla 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 bla, komentarnya kan. Tidak seperti itu, ya. Rujukan kita para ulama menghadapi persoalan, merekalah tempat bertanya kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Para ustaz sekarang ini berfungsi sebagai dai, menyambung lidah para ulama. Ya. Nanti ada persoalan yang rumit, ya, kembalinya kepada para ulama. Tidak tahu, kembali kepada para ulama. Kalau dia tahu dengan sebatas ilmunya, dengan ada dasarnya, ada bekal yang kuat, ya boleh dia untuk menjawab. Jika tidak tahu, maka marji'nya kepada para ulama. Oleh karena itu jangan mudah kita terombang-ambing dengan situasi atau medsos dan segala macamnya, tetapi hendaklah kita rujuk kepada para ulama, pada orang yang berilmu dalam hal apa saja, jika itu ada persoalan-persoalan yang rumit. Bukankah Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya jika kamu tidak tahu. Nggak tahu kita bertanya pada yang ahli. Tidak setiap orang penceramah itu ahli. Ada dia, karena dia hanya menyampaikan, ya, dia belum cukup bekal ilmunya, dia cuma sebatas untuk menyampaikan yang ada. Bertanya kepada yang ahlinya, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Begitu mulianya para ulama. Dalam ayat yang lain Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang tidak mengetahui? Ini pertanyaan, tapi sifatnya adalah ingkari, mengingkari. Tidak, kan gitu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang tidak mengetahui? Kemudian ulama diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat para ulama tadi. Yang keempat adalah ilaihim al-mufza' fin nawazil wal fitan wal mullihatin wal muslimat wa humul maladu fil azmat. Kepada mereka lah, ya, kembali atau rujuk fin nawazil, dalam perkara-perkara nawazil. Nawazil ini perkara-perkara besar, musibah besar, ya, fitnah-fitnah besar, ya, yang menimpa kaum muslimin, maka rujuk kepadanya, kembali kepadanya. Ya, seperti corona kemarin, ya, yang berhubung dengan fatwa-fatwa tentang kemaslahatan corona ini, tentang salat, ya, yang berhubung kemaslahatan bersama, rujuk kepada mereka. Persoalan-persoalan umat rujuk kepada mereka, bukan rujuk kepada orang-orang yang tidak berilmu, ya.
Karena rujuknya kita kepada orang tidak berilmu, tidak memahami agama ini akan menyebabkan kita berada dalam kegelapan. Maka melemahkan peran ahlul ilmi ini membawa kepada dampak yang besar. Tidak lagi merujuk kepada ahlul ilmi dalam urusan-urusan besar, akan berdampak besar terhadap kaum muslimin. Orang akan berfatwa sesuai dengan pendapatnya. Yang kelima adalah majalisuhum majalisu fadlin wa khairin. Majlis-majlis mereka para ulama itu majlis yang di dalamnya ada keutamaan dan kebaikan. Keberkahnya kita belajar dengan para ulama atau juga dengan penyambung lidah para ulama tadi yang mungkin ada mereka punya ilmu. Majlis mereka masih yang penuh dengan keutamaan dan kebaikan. Tufidul ulum wal hikam, berfaedah ilmu-ilmunya dan hukum-hukumnya. Maka kita lihat para ulama itu begitu dalam ilmunya, dia bukan orator ya, bukan orator. Lihat Syekh Utsaimin, dan dia tidak ada orator, tapi ini ngomong seperti biasa saja, tapi yang keluar dari mulutnya itu masya Allah ilmu semuanya. Ya, di Syekh bin Baz ya, dia bukan orator. Ya. Karena di negeri kita ini belajar ngomong dulu baru untuk ilmu kan gitu. Belajar ngomong dulu. Untuk ilmunya belakangan. Kalau para ulama tidak. Kalau yang konsep yang diajar oleh para ulama, nuntut ilmu dulu kita. Belajar dulu baru mengajar. Bukan mengajar dulu. Sehingga negeri kita ini kan banyak muwali cilik ya. Sudah tampil dan memerankan itu semuanya. Padahal tidak ada ilmu. Konsepnya adalah sebenarnya ilmu dulu baru kita beramal. Namun untuk latihan di hadapan para santri tidak apa-apa. Dia melatih dirinya. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaffuzu minal ghaflah. Ya. Para ulama menjaga kita dari kelalaian. Menjaga kita dari kelalaian, kita lalai diingatkan oleh para ulama dengan mengemukakan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan. Ini karena kita hadir di majlis. Diingatkan dengan kelengahan kita, kelalaian kita. Hati kita ini butuh diingatkan. Kalau tidak dia akan lalai, akan melenceng. Ya, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Hendaklah selalu Anda mendapatkan peringatan, sungguhnya peringatan itu az-dzikra bermanfaat. Ya. Istambatu usul al-ahkam. Mereka mengambil istimbat, mengambil kesimpulan pokok-pokok hukum dari mereka. Wadabatu qawaid al-halal wal haram. Mereka yang memberikan kaidah terhadap hukum halal dan haram. Para ulama halal haram itu para ulama membuat kaidah-kaidahnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu hajatun nas ilaihim a'zam min hajatihim ila ta'am. Kebutuhan manusia kepada mereka, kepada para ulama tadi a'zam min hajatihim ila ta'am wasyarab. Lebih besar dari kebutuhan mereka dibandingkan makanan dan minuman. Kebutuhan kita kepada para ulama lebih besar dibandingkan dari kebutuhan kita dari makan dan minum. Ini sebagaimana kata Imam Ahmad ya. Yaqul Imam Ahmad, "An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'am wasyarab." Manusia lebih butuh kepada ilmu mereka dibandingkan dari makanan dan minuman. Ya. Li'anna ta'am wasyarab yuhtaju ilaihi marratain aw thalathan. Karena makan dan minuman itu dibutuhkan manusia dalam sehari 2 kali sampai 3 kali. Ada orang makan sampai 4 kali, 5 kali makannya. Parah. Makanan dan minuman
oleh manusia butuh paling 2 kali atau 3 kali. Apalagi kalau kita sudah berumur ini 40 ke atas, 50 ke atas, makanan ini kalau sudah banyak berbahaya. Ya. Ini persoalan makanan. Kalau ilmu agama itu kita itu ya, ammal ilmu fayuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Kalau ilmu, kebutuhan kita kepada ilmu tadi setiap waktu, mulai dari bangun tidur kita sudah diajarkan ilmu bangun tidur itu apa. Baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu ketika itu kita pergi ke kamar mandi, ke kamar kecil, apa yang kita lakukan? Apa ilmunya? Apakah kita langsung berwudu? Tidak. Basuh tangan dulu. Tangan dulu. Karena di tangan inilah ya sumber ya penyakit. Ketika malam hari tangan ini tidak tahu kemana perginya. Tangan ini ketika kita tidur tahu tidak kemana perginya? Tidak tahu kita. Kadang-kadang masuk ke telinga, kadang masuk ke dalam celana kita. Ya enggak? Ya kalau ada yang gatal-gatal, menggaruk-garuk. Oleh karena itu memang tangan inilah ketika kita bangun tidur sebelum kita berwudu, inilah yang dibasuh terlebih dahulu. Kalau tidak ada ilmu kita langsung kumur-kumur. Pokoknya tangannya kotor kan, sakit yang dapat. Nah, saya itu kemudian kita berwudu, apalagi yang kita kerjakan. Oleh karena itu ilmu dalam agama ini sepanjang waktu butuh ilmu. Sepanjang waktu kita butuh ilmu. Sampai ketika di jalan saja kita butuh ilmu. Yang sampai menyakiti orang di jalan. Imatatul adza anit tariq. Di antara bentuk iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, wa adnahu, yang iman yang paling rendah imatatul adza anit tariq. Membuang sesuatu yang menyakiti di jalan. Ini jalan kita menyakiti orang, ya contohnya pasang tenda di jalan, tenda beralek, jalan-jalan besar, yang menyebabkan orang lewat teraniaya. Ini mau nikah, ini mau pesta, awal pesta kita sudah menyakiti orang lain, ya. Itu di daerah orang mau kemarin mau tes di Unan itu ada orang beralek, sampai calon mahasiswa itu terlambat. Karena ada 2 tempat masalah atau 3 tempat berdekatan orang beralek di situ, lalu dia pasang tenda jalan besar-besar sehingga menyebabkan macet. Imatatul adza anit tariq, bahagian dari iman tadi. Tapi siapa yang melakukan imatatul adza anit tariq itu siapa? Tentu orang yang berkompeten, ya. Membuang sesuatu yang menyakiti di jalan. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya pengajaran para ulama tadi mengeluarkan juga hasil-hasil yang bagus. Kemudian akan ibadah-ibadah mereka pun akan kokoh. Apa kata Imam Syafi'i? Idza lam yakunil ulama auliyaullah, kalaulah ulama itu ya bukan wali Allah, jika tidak ada ulama yang dia sebagai wali Allah, fala a'rifu lillahi waliyan, aku tidak akan bisa mengetahui bagi Allah wali, penolong. Kalau tidak ada ulama, aku tidak akan mengetahui siapa yang akan menolong, menyelamatkan. Para ulama ya ilmu mereka akan tetap tinggal meskipun mereka sudah mati. Pahala mereka tetap mengalir. Ya. Apa yang mereka ajarkan akan tetap mengalir. Man ata'ahum, siapa yang mentaati mereka, rasyada, mendapatkan petunjuk. Man asahum ghawa wa dhalla, siapa yang mendurhaka mereka, dia akan melenceng dan tersesat.
Al ilmu ilmuhum, ilmu itu ilmu mereka, wal qawlu qawluhum. Oleh karena itu ulama dia takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Atau ulama itu juga bertingkat kemampuannya. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Begitu juga kita semakin belajar, kita semakin ikut kajian terus, semakin tinggi takut kita kepada Allah. Ya. Bukan semakin jauh kita dari Allah. Semakin berilmu kita, setakut kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama demikian. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku adalah orang-orang yang berilmu, para ilmu. Humul qaumu la yusqa bihim jalisuhum. Kemudian yang keenam, innahum la yatlubuna ala da'watihim wa ta'lifihim dinullahi wa syir'atin ajran min ahadin illa minallah. Para ulama tadi, dia tidak menuntut dari dakwah mereka, dari pengajar mereka, ya, yang mereka ajarkan dari agama Allah ini, dia tidak menuntut upah, ya, min ahadin illa minallah, kecuali hanya dari Allah. Upah tidak, mereka tidak menuntut upah dalam dakwah mereka, mereka tidak menuntut upah. Mereka mengajarkan ilmu, yang ilmu itu adalah warisan para nabi. Fa akhbarna subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengkabarkan kepada kita, anna rabbaniyin min atba'ir rusul qablana lam yatlubu muqabil da'watuhum. Para orang-orang rabbaniyin yang terdahulu dari pengikut Rasul, mereka tidak menuntut, ya, muqabil, timbal balik dari dakwah mereka dan jihad mereka, sabar mereka, nikmat, ya. Bal lam yatlubu thawaban wala jazaan, dia tidak menuntut thawab, balasan, ya, imbalan. Lam yatlubu thawabad dunya, tidak menuntut pahala dunia. Laqad kanu aktsar adaban ma Allah, mereka sangat besar adabnya kepada Allah. Wa hum yatawajjahuna ilaihi, mereka menghadap kepadanya, samping mereka berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak adalah perkataan mereka, ya, melainkan mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami, ampun dosa kami, ampuni kelalaian kami dalam urusan kami, wa thabbit aqdamana, kokohkan kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami atas orang-orang kafirin. Dalam ayat ini falam yatlubu minhu, mereka tidak minta dari Allah melainkan agar diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Wa tasbitul aqdam, agar dikokohkan hatinya, agar Allah menolongnya dari orang-orang kafir. Hatta nasra la yatlubunahu li anfusihim, bahkan pertolongan mereka tidak minta untuk diri mereka sendiri. Ya, innama yatlubunahu hazimatul likufri, dia menuntut itu, ya, kekalahan terhadap orang-orang kekufuran. Wa haula'i, mereka itu lam yatlubu li anfusihim syai'an a'tahumullahu min 'indah, mereka itu tidak menuntut terhadap diri mereka sesuatu yang Allah berikan, min 'indahu, dari sisinya, kullu syai'in, ya. Akan tetapi mereka tidak menuntut melainkan apa yang, ya, yang Allah ridai. Namun Allah mencukupkan dia, mencukupkan para ulama tadi. Nahu tullabud dunya, Allah berikan setiap yang mereka inginkan, ya, dari urusan dunia ini Allah berikan, bahkan tambahan. Wa atahum kadzalik kullama yatamannahu, Allah berikan setiap yang dia minta, yang dia inginkan. Tullabal akhirah, para tuntutan akhirat. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin.
Syahidalahum subhanahu bil ihsan, Allah menyaksikan mereka dengan ihsan, kebaikan. Fakat ahsanu adab, mereka sudah baik adab mereka. Wa ahsanul jihad, baik jihadnya. Dia menyatakan kecintaannya kepada. Kemudian yang ketujuh, wa dzakarahum bil jamil wa tawqirahum anhum min alamati taufiqillahi lil abdi. Mencintai ahli ilmi, itu mencintai para ulama, menyebutkan kebaikan mereka, memuliakan mereka, ya, membela perkataan-perkataan jelek terhadap mereka, min alamati taufiqillahi lil abdi. Ini merupakan di antara tanda Allah telah berikan taufik kepada hamba tersebut. Ya, mencintai para ulama, ahlul ilmi. Kita cinta kepada para ulama tadi. Memuliakan mereka. Kemudian wadaf terhadap orang mendapatkan taufik dari Allah. Namun tentu ulama bukanlah orang yang maksum, tak ada dosa, tak ada keliru, ya. Au adamu ar-raddi alaihim inda akhta'ihim, atau tidak melakukan pembelaan terhadap kesalahan mereka, bantahan terhadap perkataan mereka. Wa yakunu hadzal hubbu min ghairi ta'assub. Kecintaan kepada ulama itu tidak diikuti dengan ta'assub, tidak diikuti dengan fanatik. Kalau ada kekeliruan para ulama tadi, karena dia manusia. Kadang-kadang ulama ustaz ada kekeliruan ustaz tadi, langsung menghindar dari ustaz tadi. Ada satu kekeliruannya, kesalahannya, langsung menghindar dan tidak mau lagi ngaji. Ya, menganggap ustaz itu adalah maksum. Ya, ini kan sudah nyatakan ulama saja tidak maksum. Ada kelemahan-kelemahannya, ada kekeliruannya. Maka tidak boleh fanatik juga pada ulama, juga tidak boleh fanatik. Tidak boleh ta'assub. Tetap mengikuti kebenaran yang dia ajarkan. Ini perlu kita perhatikan. Mungkin seorang mungkin belum sampai ke tingkat ulama, mungkin dia masih ustadz, ada kekeliruan, ada kesalahannya, lalu kita langsung menghindar darinya, tidak mau belajar lagi sama dia. Ini ada satu kekeliruan. Ya, karena dikatakan ulama saja, apalagi seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz. Ya. Maka nanti kalau ada kekeliruan seorang ustadz, nanti yang akan menasihatinya adalah ustadz pula, atau orang yang berilmu pula, bukan anak muridnya menasihatinya. Anak muridnya yang mungkin masih jauh, yang akan menasihati ustadz juga kekeliruannya. Supaya apa? Supaya menghargai ilmu tadi, menghargai ilmu. Sekarang kan enggak. Kita lihat orang ustaz kadang dibully di medsos. Apalagi kalau ustaz-ustaz sunnah juga dibully kan segala macam. Karena suatu perbedaan pendapat semuanya, atau masalah khilaf. Yang bulinya siapa? Muridnya pula. Nah, ini bukanlah sikap seorang yang menghormati seorang yang berilmu. Tidak demikian. Oleh karena itu, kebanyakan terjadi musibah itu adalah ketika orang-orang jahil tidak mampu menahan lidahnya. Ya, orang tidak berilmu, dia tidak tahan lidahnya, akhirnya dia mengumbar sesuatu, meninggikan sesuatu yang memang itu tidak perlu diangkat-angkat. Itu persoalan. Maka di sini perlu kita perhatikan. Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana." Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang besar dari kami
dan tidak menyayangi yang kecil dari kami, dan tidak mengetahui terhadap alim, orang yang alim di antara kami hak. Ya, dia tidak mengetahui apa hak seorang alim yang dia berikan kepadanya. Ya, apa hak seorang alim yang harus dia berikan kepadanya. Dia tidak mengetahui, harus dia ketahui. Minas sunnah, ya, berkata Tawus bin Kaisan, minas sunnah an yuwaqqal arba'ah. Dan di antara sunnah itu adalah dimuliakan 4 orang, 4 golongan. Yang pertama al-alim, ya. Yang kedua zawu syaibah, itu orang yang sudah tua, ya, tua dari kita. Was sultan, raja. Wal walid, orang tua. Ini adalah dari sunnah Nabi kamu. Yang ke-8 adalah di antara a'zamul hukuk, sebesar-besar hak para ulama yang perlu diperhatikan, ifzul al-sinah, menjaga lisan anil waqi'ah bihim, terhadap suatu hal yang terjadi, ya, fitnah yang terjadi dari mereka, yaitu dengan tidak mengatakan kata-kata yang tidak baik. Ini berkata para ulama, berkata Hafiz bin Asakir al-Alam, waffaqani Allahu wa iyyaka limardatihi wa ja'alani iyyaka wa iyyaka mimman yattaqihi haqqa tuqatih, anna luhumal ulama masmumah, bahwa daging para ulama itu beracun. Daging para ulama itu beracun. Wa adatallahi fi hatki man nawahum ma'lumatun wa qalla man ishtaghala fil ulama bitalbi illa uqiba qabla mautihi bi mautil qalbi. Jadi sedikitlah orang-orang, ya, dalam masalah ulama ini, man ishtaghala, orang menyibukkan tentang ulama, menyibukkan dirinya dengan mencaci maki para ulama, melainkan akan diiqab, dihukum sebelum matinya, yaitu mati hati. Para ulama-ulama terdahulu, di antara mereka, kalau jika ada terjadi perbedaan pendapat, mereka pun saling menghormati satu sama lain. Dari pendapat-pendapat yang tidak menyimpang dari ajaran agama kita. Kemudian al-iltimas al-a'dzar lahum indal khata', memberi uzur terhadap para ulama ketika ada kesalahannya. Wa adamu tatabbu', dan tidak mencari-cari dan tidak menjatuhkan para ulama tadi. Ya. Memberi uzur jika terjadi kekeliruan atau kesalahan para ulama, dan tidak berusaha untuk mencari-cari kesalahannya untuk menjatuhkan mereka. Karena kita katakan tadi, ulama itu tidak maksum. Ya. Ulama tidak maksum. Wala minal khata' salim. Mungkin ada di antara anak para ulama tadi yang dia tidak cenderung kepada ilmu, umpamanya ilmu agama, lalu cari ini, ya, cari kesalahannya, anaknya saja tidak terbina oleh jadi kesalahan itu apa dengan perkataan ulama tadi punya. Bisa jadi dia sudah membina anaknya, bisa jadi dia sudah berkorban untuk anaknya, tapi hidayah di tangan Allah, hidayah di tangan Allah. Jangankan ulama, Nabi saja tidak, ketika hidayah itu tidak datang, tidak bisa memberikan hidayah kepada anak istrinya. Seperti Nabi Nuh, anak dan istrinya melawan. Apakah itu menghilangkan kadarnya sebagai nabi, kemuliaan sebagai nabi? Tidak. Tetap dia mulia kalau dia sudah berusaha untuk itu. Jadi jika ada kekurangan uzur, kesalahan para ulama, maka diberikan uzur di sini, ya. Dan tidak dicari-cari untuk menjatuhkan mereka, ya. Karena tadi kita katakan ulama tidak maksum, wala tidak selamat dari kesalahan.
yaruddu alaihim akhta'uhum, bisa ditolak keliruan mereka, ya, dengan tentu dengan pandang-pandang para ulama juga. Tidak setiap orang yang ahli dalam membaca, menulis selamat dari kesalahannya. Pasti ada juga satu-satu keliru dan salah. Mungkinlah yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan ke salat dulu. Lanjutkan sesi kedua, yaitu bahas tentang harta haram muamalah kontemporer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang kami kembali dalam kajian di mana kita sudah menjelaskan dalam pertemuan yang lalu tentang harta haram. Pentingnya kita untuk menjaga diri kita dari harta haram. Harta haram adalah harta yang didapatkan dari jalan yang dimana tujuan dari mempelajari harta haram ini telah kita jelaskan dalam lalu, ya, agar kita terhindar dari harta haram tersebut. Kita wajib untuk menghindarinya. Dan memang di akhir zaman nanti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tidak lagi beli halal haram. Semuanya adalah baik jika mereka melakukan muamalah yang haram tanpa mempedulikan harta haram atau tidak. Ya'tiyana 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halal amin haram. Akan datang satu masa di mana orang dari peduli dari mana harta diambilnya, apakah ada yang halal atau yang haram. Kemudian disebutkan bahwa orang-orang yang mendapatkan harta yang haram itu terbagi kepada dua kelompok. Pertama, dia adalah orang yang tidak peduli sama sekali dengan kaidah-kaidah aturan Allah. Dia berusaha melakukan muamalah apapun dia lakukan asal tujuan tercapai. Plus kelompok ini dia sudah berusaha akidahnya. Dia tidak lagi memperhatikan masalah mencari harta itu, tidak lagi mereka menghubungkan dengan akidah. Mereka hidup mereka adalah untuk dinar dan dirham. Sehingga kelompok ini dicela oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengatakan kanisa abdul dinar wa dirham wa abdul dirham wa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, hamba dirham dan hamba pakaian. Hamba dinar, hamba dirham dan hamba pakaian. Ada orang yang mengenal hamba pakaian karena disibukkan dengan pakaian. Di pakaian, mengembangkan pakaian, celakalah mereka. Karena orientasi atau tujuan mereka dalam hidup ini adalah untuk memperbanyak dinar dan dirham dan memperbanyak pakaian. Celakalah mereka karena ini. Oleh karena itu, mereka ini tidak meyakini bahwa rezeki itu datang dari Allah. Ya, mereka apa yang mereka lakukan dari banyaknya rezeki tadi, mereka yakini karena kehebatannya, ilmunya. Mungkin dia sudah kuliahnya sudah tinggi, sehingga dia dalam keyakinannya bahwa rezeki yang saya dapatkan itu bukan dari Allah, tapi adalah karena kepandaian saya. Inilah yang dilakukan oleh Qarun, ucapan Qarun. Sama dengan ucapan Qarun, apa ucapan Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang kudapatkan ini adalah karena kepandaianmu, ilmu yang datang dariku. Jadi kalau kita mendapatkan harta, mendapatkan rezeki, kalau kita bangga dengan ilmu kita bahwa saya mendapatkan rezeki karena pandai saya, hebatnya saya, lalu tidak ada menghubungkan dengan Allah
ukur nikmat tadi, ya, sehingga dia tak peduli hal haram. Kemudian kelompok yang kedua, ada kelompok yang masih memiliki hati, ya. Mereka sebenarnya tahu ini adalah haram, tapi tidak ada ilmu, keyakinan masih kurang. Betapa banyak masyarakat kita tahu ini riba. Riba ini ya, langsung itu ini. Jadi kalau enggak, kalau itu coba kalau enggak kredit apa nanti rumah. Bagaimana kita mungkin bisa dapat rumah kalau enggak kredit, kalau enggak ini dan itu. Dia tahu ada rasa di hatinya itu ada, tetapi karena kurang, tidak ada ilmunya, kurang ilmu, atau dari kecil mereka tidak mempelajari agama ini, ya, sehingga perbuatan-perbuatannya selalu melanggar syariat. Jadi kalau kita tidak ada ilmu tentang muamalah, banyak pelanggaran yang akan terjadi, yang akan dilakukan. Oleh karena itulah, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man ittajara qabla an yatafaqqah fid din faqad irtaqama fil riba faqad irtaqama fil riba. Siapa yang berniaga, berdagang, berniaga sebelum dia memahami agama, maka sungguh dia akan terjebak dalam riba. Sungguh dia terjatuh ke dalam riba, 2 kali binasa. Kalau kita lihat masyarakat kita dengan tahu tentang riba, sungguh dengan tahu masyarakat kita tentang riba sangat lemah sekali. Dan mereka menganggap riba itu masih boleh, ya, saling menguntungkan. Kenapa? Karena tidak paham dengan, ya, tidak memahami din, agama. Tidak memahami agama, ya, agama hanya dipahami, ya, yaitu aspek ibadah, sholat, ya, puasa, zakat, itu pun tak pahamnya belum benar, ya, hanya berdasarkan taklid, kebiasaan ibadah-ibadah mereka adalah kebiasaan ibadah-ibadah yang telah mereka dapatkan ketika kecil. Muamalah ini tidak pernah mereka pelajari, tidak pernah mereka dengar. Kadang-kadang orang-orang sebagai orang yang terjun ke agama pun masih membolehkan ini. Ya, saya akan ambil contoh. Kalau tungkit dia apa? Tungkit apa? Orang-orang yang mungkin dia sudah bergelut dengan dunia agama, orang yang jadi panutan, lalu dia juga orang yang menggerakkan praktek-praktek ribawiyah, ini jelas. Oleh karena itu begitu pentingnya tafakuh fid din ini, begitu pentingnya tafakuh bagaimana kita memahami agama ini, sehingga kita terhindar dari haram yang haram tadi. Kemudian apa dampak harta haram terhadap pribadi dan umat? Ya, kalau kita menjadi harta yang haram itu pasti berdampak terhadap kita dan juga berdampak terhadap umat yang banyak ini. Di antaranya adalah memang kan harta haram ini perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Maka harta haram, harta yang didapatkan dari jalan haram, menipu, berbuat curang, ya, dampaknya memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Ini yang menyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah 168. Dalam Al-Baqarah 168 Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wa sekali manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah di muka bumi ini apa yang ada di muka bumi ini, dua ketentuannya, halalan, halal dalam cara mendapatkannya, thayyibah, baik untuk dikonsumsi, halal dalam zatnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi ini. Jadi apabila seorang melakukan makan harta haram,
durhaka kepada Allah. Mendurhaka Allah atau berbuat dosa sampai merusak diri setiap insan, merusak jasmani dan merusak rohani. Kemudian setelah Allah memerintahkan semua agar manusia mencari harta dengan cara yang halal, secara khusus Allah memerintahkan para rasul agar makan harta dari yang halal. Ya. Jadi secara khusus ya ayuhan nas dari secara umum, kemudian secara khusus lagi. Dan khusus Allah perintahkan untuk makan harta yang halal. Ya ayuhan rasul. Kalau tadi ya ayuhan nas, berarti seluruh manusia. Kemudian sekarang pindah kepada yang khususnya, yaitu ya ayuhan rasul. Wahai sekalian para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu shalihan, dan tegakkanlah amal saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku dengan apa yang kamu kerjakan mengetahui. Di dalam ayat ini secara khusus Allah memerintahkan para rasulnya agar hanya makan makanan yang didapatkan secara halal. Ya rasul. Ya. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk beramal saleh. Jadi Allah perintahkan para rasul makan harta yang halal. Setelah itu Allah perintahkan dia menegakkan amal saleh. Kemudian dikatakan bahwa perintah makan harta yang halal, kemudian perintah menegakkan amal saleh, ini merupakan satu isyarat bahwasanya mengkonsumsi makanan yang halal dengan amal saleh sangat terkait. Maka jangan sampai kita diharap jasad kita akan bergairah, jasad kita akan bersemangat menegakkan amal saleh kalau kita harta yang kita makan dari jalan yang haram. Dan jasad yang malas beramal saleh tidak akan merasakan kenikmatan ibadah. Ibadah tidak akan terasa bagi orang yang malas. Yang pada akhirnya ini akan mengantarkan jiwa rohaninya kepada gundah gulana, kacau, galau, hingga sampai titik hampa dan nestapa. Ini bahaya di harta haram tadi. Kemudian memakan harta haram adalah ciri khas dari kelompok Yahudi, mayoritas Yahudi. Yahudi itu kerjanya makan harta yang haram. Al-Quran yang menyatakan, bukan saya mengatakan Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang Yahudi? Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwan. Engkau melihat kebanyakan dari mereka yusari'una fil ismi wal 'udwan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dosa dan permusuhan. Kalau kita kan berlomba untuk kebaikan, ini mereka berlomba dan bersegera untuk mendapatkan dosa dan permusuhan. Wa akli musuh, dan mereka makan harta yang haram. Labi sama kanu ya'malun, itulah saja jelek dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian di antara dampak harta haram ini, petaka amat buruk yang menimpa mereka, yaitu api neraka. Api neraka akan menimpa mereka karena mereka konsumsinya dari yang haram. Di mana apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suqin illa kanat an-naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan neraka yang berhak untuk dia terima. Tidak akan tumbuh daging yang diberi asupan dengan yang haram melainkan neraka yang berhak dia terima. Ini menunjukkan ancaman api neraka terhadap harta orang yang makan harta yang haram. Maka kita berusaha agar kita selalu mendapatkan harta yang halal, walaupun itu sedikit, akan tapi sedikit itu lebih baik kalau dia halal daripada banyak tapi itu hak.
Di antara dampak makan harta yang haram tadi, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Dan kalau kita berdoa, sering berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah, ya. Di mana apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin dengan apa yang diperintahkan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan tegakkan amal saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku dengan apa yang kamu kerjakan mengetahui. Kemudian disebutkan ada laki-laki yang sudah mengadakan perjalanan yang panjang, kemudian rambutnya kusut, kemudian tangannya menengadahkan ke langit, kemudian penuh debu. Lalu dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Ternyata makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, gizi yang dia konsumsi dari yang haram. Fa anna istajabu, bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah? Dia orang-orang yang meminta kepada Allah, dia memohon kepada Allah, tetapi apa yang didapatkannya dari yang haram, bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah? Allah itu thayyibun, innallaha thayyibun. Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba, tidak akan menerima sesuatu yang baik melainkan yang baik-baik. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta haram menjadi penyebab kehinaan, ya, kemunduran serta kenistaan umat Islam. Jika seorang mencari harta dari yang haram, kita akan hina, ya. Di mana Nabi SAW bersabda, idza tabayatum bil ainah, jika kamu bermuamalah, bertransaksi dengan ainah, jual beli riba, wa akhastum aznabal baqar, ya, lalu kamu tunduk dengan harta kekayaan hewan ternak, wa raditum bizar'i, kamu reda dengan perniagaan, wa taraktumul jihad, kamu meninggalkan jihad. Apa kata Allah? Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan memberikan kamu kehinaan, ya. La yanzi'uhu, tidak akan bisa dicabut kehinaan tadi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu rujuk kepada agamamu. Jadi orang akan senantiasa dalam kehinaan ketika dia bermuamalah ribawiyah sampai rujuk kepada kebenaran. Hina. Riba adalah bentuk kehinaan yang kita harus menjauh dari segala bentuk riba tadi. Harta haram yang merajalela, ya, kalau di negeri kita ini merajalela harta yang haram, ini pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut berada. Masyarakat itu akan hina dan akan dibinasakan. Apa kata Nabi kita yang mulia dalam hal ini? Beliau mengatakan, idza zaharal zina, jika zina itu sudah muncul, war riba, dan riba, fi qaryatin, pada satu kampung, zina sudah merajalela, riba juga sudah, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, sungguh, ya, mereka telah mengundang azab Allah. Sebagai masyarakat kita, bagi kampung ada zina ini biasa aja bagi mereka. Kalau zina ya nikahkan. Padahal sebelum itu tidak diantisipasi, ya. Kalau anaknya tahu suka berdua-duaan, pergi berdua-duaan, seharusnya cepat diantisipasi. Mau apa? Mau nikah atau mau zina? Mau nikahnya cepat nikahkan. Kalau memang dia itu ingin itu juga, jangan dibiarkan. Ini ketika orang tua membiarkan, nah ya biasa. Dulu gawak kan mulai itu loh. Akan ada orang tua seperti itu. Iyalah. Dulu kita kan seperti itu juga.
Saya tidak tahu. Akhirnya bagaimana? Ya, terjadilah yang terjadi. Jika itu tersebar di masyarakat kita, riba juga, maka azab Allah akan datang. Kapan datangnya? Itu Allah yang beritahu. Oleh karena itu azab-azab, ya, cobaan-cobaan yang terjadi di negeri-negeri yang banyak cobaan itu karena dia bermuamalah dengan muamalah yang haram. Di mana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kamu, ini disebabkan oleh tangan kamu, usaha kamu, dosa kamu. Wa ya'fu, dan dia Allah memaafkan kebanyakan mereka. Kan merajalela musibah, merajalela maksiat, karena Allah masih memaafkan mereka. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab untuk mereka. Allah masih punya sifat al-hilmu. Apa itu hilmu? La yu'ajilu bil uqubah, tidak menyegerakan hukuman. Coba bayangkan kalau setiap orang berdosa di negeri ini dihukum oleh Allah, pasti tidak ada yang selamat dari dosa. Berdosa tiba batu dari langit. Satu orang, kemudian datang lagi batu, ya habis kita semua. Namun Allah tidak demikian. Allah mempunyai sifat al-hilmu. Apa itu hilmu? Tidak menyegerakan menghukum orang yang berdosa. Allah tunda dulu menghukumnya. Bisa jadi nanti di suatu waktu dia taubat. Ya. Allah mempunyai sifat al-hilm. Sifat yang mulia sekali. Beda dengan kita ada orang bersalah langsung dihukum kan? Ada orang bersalah langsung dihukum. Allah tidak langsung menghukum orang yang bersalah, orang berdosa, tapi dibiarkan dulu sampai dia sadar atau bagaimana. Jadi dia nanti sadar, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika harta haram ini berkembang, apa solusinya? Ini ada solusinya jika harta haram ini, ya. Untuk menghindari persoalan tersebut, ya, maka sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sebagai Amirul Mukminin, beliau telah mengambil kebijakan-kebijakan preventif sebelum terjadi. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar dalam mencegah agar masyarakatnya tidak mengkonsumsi harta yang haram, yaitu beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal dan haram. Gawat. Itu yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ada petugas-petugas yang mencek ke pasar, diuji dia mengerti halal dan haram. Jika tidak tahu, keluar dari pasar dulu, belajar muamalah. Ya. Coba kalau itu dipraktekkan di negeri kita, bagi kira. Nah, kan ada orang di pasar lagi, karena rata-rata ulang panggaleh banyak atau jaga kamu, banyak tidak tahu dengan syariat. Kalau itu dipraktekkan, tapi ini tindakan sangat bagus sekali. Tidak boleh berdagang sampai tahu tentang ilmu dagang dalam Islam. Apa kata, diriwayatkan perkataan Umar bin Khattab, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjual beli di pasar kami, ya, kecuali orang yang sudah bertafaqquh fid din, orang yang sudah memahami agama. Ini begitu pentingnya agama dalam Islam. Sekarang betapa banyak para pedagang kita, para bisnis, ya, pembisnis tidak mengerti agama, sehingga kerajaannya makan orang saja. Bagaimana dia mengambil untung yang besar dengan cara-cara yang tidak syar'i. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang, ya. Imam Malik, diriwayatkan Imam Malik bahwa Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar. Lalu beliau menguji mereka satu persatu
Saat didapati dia tidak mengerti halal dan haram, ya, tidak mengerti jual beli yang syar'i, ya, maka mereka menyuruhnya untuk pulang dulu untuk mempelajari fikih muamalah. Fikih muamalah. Bila telah paham orang tersebut, baru dibolehkan masuk pasar. Subhanallah. Kalau seperti itu masyarakat kita, selamatlah kita dari berbagai macam, ya, dosa, kesalahan. Sekarang macam barang-barang sudah mahal, ada aja taktik-taktik pedagang mungkin mengurangi timbangan. Lado mahal gini kan, kurangi timbangan lado. Macam-macam taktiknya. Kenapa? Karena tidak agar dia mendapatkan keuntungan besar, disebabkan tidak ada ilmu tentang itu. Ada ilmu, mungkin ada tahu dia ini adalah kebohongan, tapi ilmu itu masih sampai di kepala, sampai di otak, bukan belum masuk ilmu itu ke hatinya. Sebab kalau ilmu itu hanya sampai di kepala saja, tidak masuk ke hati, maka dia belum bisa untuk mempengaruhi ilmu tadi. Karena hati sebagai raja. Kalau ilmu sudah tertancap dalam hati, maka hati akan merintahkan untuk beramal saleh. Kalau sampai kepala, maka paling dia hanya tahu, atau mungkin dia berdebat dan segala macamnya. Kalau orang ilmunya sampai kepalanya, dia suka berdebat, ya, untuk memperagakan ilmu tadi. Tidak sampai ilmunya itu merasuk ke hatinya. Al-ilmu fis sudur. Ilmu ini ada dalam hati. Hati akan merintahkan orang berbuat dan beramal saleh. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Lais, la yahillu lirrajul an yastaghila bil bai' was-shira' ma lam yahfaz kitabal buyu'. Ini lebih berat lagi. Tidak halal bagi seorang laki-laki menyibukkan diri dengan berjual beli selama belum hafal kitab jual beli. Kitab jual beli, kitab buyu'. Ini merupakan hal yang motivasi untuk belajar. Oleh karena itu, perkataan Muhammad bin Hasan mengatakan, wa ala kulli tajirin yahtatu lidinihi an yastashiba faqihan dayyinan yusawiruhu fi muamalatih. Oleh karena itu, setiap pedagang yang kuat memegang agama, ya, dia wajib meminta didampingi oleh ahli fikih, ya, fikih muamalat, dalam rangka untuk, ya, menjaga dirinya dan bermusyawarah dengan ahli fikih tersebut tentang transaksi yang dilakukannya. Artinya adalah dia punya orang yang dia ada ustadz yang ahli dalam itu sebagai pendampingnya. Jika sekiranya ada kekeliruan, dia bertanya. Kenapa? Di saat dia sudah merasakan pentingnya muamalah, ya, fikih muamalah ini. Dan tradisi ini pada masa Muhammad bin Hasan sudah berjalan hingga abad ke-8 Hijriah. Itu di negara-negara Islam. Ini sebagaimana dikisahkan, sami'tu sayyidi Aba Muhammad rahimahullah yazkuru annahu adraka bil maghrib al-muhtasib ayyamsi alal aswaq. Nah, aku mendengar guruku Abu Muhammad rahimahullah bahwa dia masih menemukan di Maroko pada waktu itu seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli, muamalat, barang yang didagangkannya, dan bagaimana riba itu bisa terjadi dalam transaksi dagangnya, atau bagaimana menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab, dibiarkan tetap berdagang. Kalau bisa menjawab pertanyaannya, dibiarkan tetap berdagang. Dan jika tidak bisa menjawab, maka petugas menyuruhnya meninggalkan pasar. Saya berkata, kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar, karena engkau akan memberi umat riba dan harta haram. Ini sudah berlangsung dahulunya sampai abad ke-8 Hijriah. Pemeriksaan yang dilakukan, ya,
oleh orang-orang ahli ketika itu, dan pedagang-pedagang pada waktu itu sangat antusias tentang perlunya fikih muamalah ini dikuasainya agar dia selamat dari makan harta haram tadi. Kemudian kanatin andatun nisa adalah kebiasaan wanita pada masa salaf. Kana rajul adalah laki-laki idza kharaja min manzili, kalau dia keluar dari rumahnya, takul, maka wanita ini akan mengatakan, itu istri-istri akan berkata kepada suaminya, ya, atau kepada anak perempuan, iyyaka wa kasbal haram. Ini istri-istri berkata kepada suaminya ini, jauhilah berusaha dengan jalan yang haram. Istri para salaf pada masa dahulu, ya. Fa inna nasbiru 'alal ju' wad-dharri, kami sabar di atas kelaparan. Kalau kami lapar, kami sabar. Kami bisa menghadapi kesabaran kalau kami lapar. Wala nasbiru 'alan nar, kami tidak sabar kalau kami masuk neraka. Begitu tingginya ilmu istri-istri para salaf. Wanita sekarang kalau suaminya banyak bawang di rumah, tidak pernah bertanya di mana pe. Kalau tanya aku marah bangi huda juga. Namun ya kita lihat para istri salaf dahulu, karena pengetahuan mereka tentang masalah muamalah ini, pemahamannya sudah cukup tinggi, diingatkan suaminya. Kalau kami tidak mendapatkan harta, kami siap untuk lapar. Kami sabar. Kami tidak bisa menanggung api neraka. Kami tidak sabar kalau kami masuk api neraka. Demikianlah para istri-istri salaf dahulu. Dan juga termasuk solusi untuk keluar dari harta haram ya adalah kesadaran umat Islam untuk mempelajari dinnya tentang fikih muamalah. Meningkatkan kesadaran umat untuk mempelajari fikih muamalah. Karena masalah akidah sudah banyak bahas. Bukan berarti meninggalkan. Soal ibadah juga demikian. Fikih muamalah ini sedikit. Mungkin bisa kita hitung masjid-masjid jangankan untuk Sumbar, di Pasaman saja, masjid-masjid yang mempelajari fikih muamalah ada beberapa masjid yang mengajarkan umat fikih muamalah. Mungkin dalam 100 satu pun mungkin satu. Tak bagaimana? Nah, ini perlu. Makanya kita ya cukup termotivasi untuk membahas fikih muamalah ini, ya. Karena sudah ada kitab yang ditulis oleh Dr. Irwandi, ya. Dan beliau ya dalam hal ini sangat memahami tentang fikih muamalah, apalagi yang dimaksud muamalah kontemporer, muamalah yang ada zaman sekarang. Butuh seorang yang ahli dan punya ilmu. Kemudian apa kata Al-Qarafi? Al-Ghazali haka, Imam Ghazali menukilkan ijma' dan juga Imam Syafi'i bahwa seorang mukallaf itu orang Islam yang balik, berakal, merdeka, itu namanya mukallaf. Seorang mukallaf tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Nah, ini. Orang yang hendak berjual beli wajib mempelajari syariat Allah tentang jual beli. Kalau dia ingin berjual beli, wajib mempelajari syariat jual beli. Orang yang melakukan transaksi ijarah, ya, sewa menyewa, wajib mempelajari hukum tentang ijarah. Orang yang melakukan transaksi mudharabah wajib mempelajari hukum mudharabah. Orang yang ingin ibadah haji wajib, orang yang ingin berangkat haji wajib mempelajari haji. Kalau belum berangkat lagi, belum ada kewajiban. Orang yang akan berangkat wajib untuk belajar haji. Maka siapa yang mempelajari serta mengamalkannya sesuai dengan ilmunya, sungguh dia telah mentaati Allah 2 kali taat. Dan siapa yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan, sungguh dia
mendurhakai Allah 2 kali. Oleh karena itulah hukum muamalah, hukum asal setiap muamalah adalah halal kecuali bila ada larangannya. Al aslu fil asya' al halal. Hukum asal sesuatu adalah halal kecuali kalau ada dalil yang merintahkannya. Maka harta haram tersebut ya disusun berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan sebuah muamalah diharamkan. Sebuah muamalah diharamkan ada 3 faktor. Pertama, faktor kezaliman. Kapan muamalah itu diharamkan? Kalau ada unsur kezaliman di situ. Ini yang pertama. Inilah isi kitab tadi, 3 ini isi kitab itu. Secara garis besar 3. Kezaliman. Yang kedua ada unsur gharar, tipuan. Gharar. Jadi milih kucing dalam karung, ya, milih barang yang dalam karung yang tidak jelas. Yang ketiga al-riba. 3 hal pokok, ya, diharamkan muamalah tadi. Pertama ada kalau ada listu kezaliman. Yang kedua kalau ada gharar, ya. Yang ketiga adalah riba. Ini 3 hal pokok, inilah isi dari kitab, ya. Muamalah harta haram, muamalah kontemporer ini. Oleh karena itu apa kata Syekh Utsaimin? Madama laisa fihi zulmun wala ghararun wala riba fal aslu sihah. Selagi tidak ada dalam jual beli dalam muamalah tadi unsur kezaliman, tidak ada unsur gharar, ya, tipuan, spekulasi, dan tidak ada unsur riba, maka muamalah itu kembali kepada hukum asalnya, itu sah untuk dilakukan, ya. Maka kaidah hukum asal setiap muamalah mubah atau boleh. Ini telah dinukil oleh para ulama dari masa ke masa dan dari berbagai mazhab kecuali Zahiriyah. Jadi kalau muamalah kaidahnya apa? Al aslu fil muamalah mubah. Kalau ibadah, al aslu fil ibadah haram. Hukum asal ibadah itu haram dilakukan sampai ada dalil yang merintahkan. Kalau muamalah enggak, hukum asalnya boleh kecuali kalau ada dalil yang melarang, ya. Sesuai dengan ayat al-aslu fil bai' dikatakan di dalam perkataan Imam Syafi'i, an yakuna Allahu azza wa jalla ahalla al-bai' idza kana mimma lam yanha anhu Rasulullah. Ini perkataan Imam Syafi'i, bahwasanya adanya Allah azza wa jalla menghalalkan jual beli kalau jual beli itu mimma lam yanha, dari apa yang tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Amir Al-Haji Al-Hanafi mengatakan al-aslu fil bai' al-hilu. Hukum asal jual beli itu adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Al-aslu fil uqud al-jawaz. Itu juga hukum asal dalam akad itu boleh. Nah, di antara dalil kaidah yang lain, ya, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hakim bin Hizam, idza ishtaraita minha bai'an fala tabi'hu hatta taqbidah. Ini juga termasuk dalam kaidah. Wahai ya Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan apa yang haram? Jadi ini sahabat bertanya, apa jual beli yang halal, apa yang haram? Nabi bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual barang tersebut sampai engkau telah memilikinya, engkau telah terima, engkau telah miliki. Jadi tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita, atau belum milik kita, belum jadi hak kita, sudah jual. Banyak terjadi orang main telepon saja, lalu barangnya masih ada di gudang, masih ada di showroom, ya. Belum ada transaksi, belum dimiliki barang tadi.
Oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang belum menjadi miliknya. Masih di tangan orang juga, masih lalu dijual. Wallahu a'lam bishawab. Inilah masih dalam pengantar, ya. Insyaallah nanti kita masuk kepada bab 2, haram hasil kezaliman. Haram dari hasil kezaliman. Silakan kalau ada yang bertanya, kita masuk soal jawab 5 menit atau 10 menit ke depan. Iya. Meminjamkan dengan bunga. Apakah harta beliau itu dikatakan harta halal atau haram? Terus yang kedua kan masalah makanan. Beliau memberikan makanan kepada anak. Apakah boleh anak keluarga memakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau simpan pinjamnya itu adalah dibangun di atas riba, artinya dia meminjamkan 1 juta, kemudian nanti orang bayarnya 1.200.000 ya, maka itu adalah riba, berarti hartanya haram, ya. Hartanya adalah haram, bercampur halal yang haram, sudah tercampur jadi haram dia. Oleh karena itulah riba diharamkan karena dia sudah mengotori harta kita. Kalau makanan kalau sudah kotor kita bisa kita makan lagi kan? Kan itu. Kalau sudah kotor makanan tadi, begitu juga. Sudah tercampur dengan riba jelas. Tak boleh lagi kita, haram bagi kita untuk makan. Bagaimana hukum menerima makanan dari orang yang kerjanya riba? Ya kalau sekiranya kita tidak tahu, boleh kita terima. Tapi kalau kita tahu, kita mengelak aja, kita menolak. Walaupun itu adalah bagi kita tidak berdosa menerima dari mereka, namun hanya untuk menjaga diri kita, untuk wara ya, sikap wara atau zuhud, kita tolak. Ini lebih baik, ya. Ini lebih baik kalau kita betul-betul tahu memang itu kerja utama, itu kerjanya, tidak ada kerja lain. Tapi kalau ada kerja lain kan masih ada kerja yang halalnya, masih ada yang halal, boleh kita terima. Tapi kalau itu aja kerjanya, maka sebaiknya untuk kewaraan kita menolak untuk menyelamatkan agar kita tidak termasuk itu, dan sifatnya hati-hati. Ya. Wallahu alam bishawab. Jadi kalau harta yang dimakan oleh orang tadi jelas harta sudah tercampur dengan riba. Kita sudah jelas, sudah tahu bahwa bagaimana keharaman riba tadi. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah ya membinasakan riba tadi, menghilangkan keberkahannya dan menumbuh kembangkan sedekah. Karena masyarakat kita tidak tahu dengan riba tadi, dia seolah-olah menganggap hal yang biasa saja, hal yang lumrah. Nanti juga jarang dikaji tentang riba ini, jarang dibahas, jarang dikaji. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang lain.
Jika tidak ada, kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menambah ilmu kita, menguatkan. Jika kita sudah pernah mendengar sebelumnya, semakin kuat, ya, semakin kuat, semakin paham. Jika belum, berarti kita sudah mendapatkan ilmu yang baru. Ya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.